Om Swastiastu. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran biologi. Adik-adik tahu apa itu biologi dan mengapa kita harus belajar biologi? Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar ruang lingkup biologi. Yuk, kita lihat tayangan berikut. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Yunani bios yang artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupannya. Biologi sebagai ilmu sains mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, mempunyai objek kajian benda konkret. Objek material biologi adalah makhluk hidup dan makhluk yang pernah hidup, sedangkan objek formalnya berupa struktur, fungsi, dan interaksi antar makhluk hidup tersebut. Ciri yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, artinya pengalaman nyata yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Hasil kajian bersifat objektif, artinya selalu berpihak pada kebenaran ilmiah. Teori yang dihasilkan berlaku umum, yaitu ketentuan yang berlaku umum dimanapun diberlakukan hasilnya akan sama. Objek biologi menurut Robert H. Whittaker dibedakan menjadi 5 kingdom. Kita lihat gambar berikut. Kingdom apa sajakah itu? Yang pertama adalah kingdom Animalia. Ciri khas kingdom Animalia adalah bersifat heterotrof, artinya tidak mampu mensintesis makanannya sendiri dan makanannya diperoleh dari makhluk hidup lain. Kingdom yang kedua adalah Plantae. Ciri khasnya adalah bersifat autotrof, artinya mampu mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kingdom yang ketiga adalah Monera. Ciri khasnya adalah uniseluler dan selnya bersifat prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Kingdom yang keempat adalah Protista. Cirinya adalah tubuhnya uniseluler atau multiseluler dan selnya bersifat eukariotik. Kingdom yang kelima adalah Fungi. Cirinya adalah ada yang uniseluler dan multiseluler serta bersifat heterotrof. Objek biologi dapat dikaji dari berbagai tingkat organisasi kehidupan. Kita lihat gambar berikut. Tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil disebut dengan sel. Sel merupakan unit terkecil dari struktural dan fungsional makhluk hidup. Contoh sel saraf, sel tulang, sel otot. Setiap sel tersusun dari beberapa organela, dan setiap organela tersusun dari molekul karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Sekumpulan sel yang saling bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan jaringan. Contoh jaringan misalnya jaringan tulang, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan epitelium, dan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Kumpulan jaringan yang berbeda saling bekerja sama membentuk organ. Contoh organ misalnya lambung, hati, pankreas, tulang, dan akar pada tumbuhan. Kumpulan organ yang berbeda saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi tubuh tertentu disebut sistem organ. Contoh sistem organ, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem gerak, dan sistem saraf. Berbagai sistem organ saling bekerja sama membentuk organisme. Organisme adalah individu atau spesies yang dapat diidentifikasi. Contohnya adalah seekor gajah. Sekumpulan individu sejenis yang menempati areal tertentu disebut dengan populasi. Contohnya, sekumpulan gajah di padang rumput. Kumpulan populasi dari berbagai spesies makhluk hidup yang berbeda yang saling berinteraksi di suatu wilayah tertentu disebut dengan komunitas. Contoh komunitas adalah interaksi antar populasi gajah, jerapah, pohon yang ada di padang rumput. Berbagai spesies makhluk hidup dalam komunitas saling berinteraksi dengan komponen abiotik yang ada di lingkungannya seperti air, tanah, cahaya matahari membentuk ekosistem.
Ekosistem besar dengan wilayah yang luas disertai memiliki flora dan fauna yang bersifat khas disebut dengan bioma. Contohnya bioma tundra, bioma taiga. Keseluruhan bioma dan organisme di bumi beserta tempat hidupnya disebut dengan biosfer. Untuk memudahkan mempelajari biologi yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, maka dibuatlah cabang-cabang biologi. Cabang biologi berdasarkan objek kajian, contohnya bakteriologi, yaitu mempelajari tentang bakteri dan peranannya bagi kehidupan. Botani, mempelajari kehidupan tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan. Pikologi, mempelajari tentang ganggang dan peranannya bagi kehidupan. Zoologi, mempelajari tentang hewan dan peranannya bagi kehidupan. Serta mikologi, mempelajari tentang jamur dan peranannya bagi kehidupan. Cabang biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, contohnya histologi, mempelajari susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Sitologi, mempelajari susunan dan fungsi bagian-bagian sel, dan biologi molekuler, mempelajari penyusun makhluk hidup di tingkat molekul. Cabang biologi berdasarkan persoalan atau tema permasalahan, contohnya ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Genetika mempelajari cara pewarisan sifat makhluk hidup kepada keturunannya, dan imunologi mempelajari sistem kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang lain. Mengapa kita harus belajar biologi? Karena biologi memberikan manfaat di berbagai bidang dalam kehidupan kita. Misalnya di bidang pertanian dan peternakan, di biologi kita belajar proses hibridisasi, yaitu perkawinan silang dengan varietas yang berbeda dengan tujuan untuk menghasilkan hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul. Manfaat biologi di bidang kesehatan. Dalam biologi kita belajar anatomi, fisiologi, dan histologi tubuh manusia yang membantu kita memahami cara menjaga kesehatan tubuh. Manfaat biologi di bidang farmasi atau obat-obatan berperanan dalam membantu pembuatan obat, vaksin, dan antibiotik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pada bidang industri, biologi banyak dimanfaatkan pada industri makanan dan industri obat. Pada industri makanan, biologi digunakan dalam pemanfaatan bakteri baik untuk menghasilkan makanan fermentasi agar tubuh dapat lebih menyerap nutrisi. Contohnya seperti yogurt, Yakult, dan nata de coco. Pada bidang kedokteran, biologi digunakan dalam transplantasi organ, yaitu mengganti organ yang rusak dengan organ yang masih berfungsi baik, dan proses pembuatan bayi tabung bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga memberikan manfaat dan selamat belajar.